Skip. But when does this game get fucking good? Anime isekai musim ini sampah-sampah banget cuy. Contohnya anime isekai kedua kalinya. Konsepnya menarik sih, tapi gak gue tonton. Soalnya nonton satu episode aja udah cireng gue. Terus si Aristokrat sama cheat skill isekai. Panjang banget sih judulnya. Ayolah, sesampah apa selera kalian kalau kalian pikir kedua anime ini bagus. Terus si smartphone anjing ini nih, kenapa bisa dapat season 2 coba? Yang ini, kalau yang ini gak usah ditanya lah ya. Keselira yang mikir aneh. Katanya sih sengaja dibikin kayak gini. Direkturnya pada ngetolak penonton sambil manfaatin kekurangan budget kali. Untuk anime isekai paling cuma itu yang gue tahu. Gue bukan Megane Sensei. Megane Sensei itu udah kayak ahlinya isekai. Mending kalian nonton dia aja deh. Gue juga gak terlalu ngikutin semua anime yang keluar musim ini sih ya. Tapi ada satu anime isekai. Bukan isekai juga sih, tapi reverse isekai. Anime yang memancing ketertarikan gue. Karena katanya anime ini dibuat oleh autornya Dorara sama Bakano, yaitu Ryogo Narita. Dorara sama Bakano itu mungkin gak terlalu menarik bagi banyak orang karena plotnya yang bikin pusing. Kalau kalian nonton kedua anime ini, pasti kalian tahu lah. Tapi Narita mengambil arah yang berbeda untuk anime ini. Plotnya jalan, enggak bolak-balik. Nama animenya adalah Deadmon Death Play. Kalau kalian penasaran ceritanya tentang apa, ayo langsung aja. Mari kita dongeng. Menceritakan tentang makhluk skeleton semacam raja iblis yang ada di dunia lain. Di awal episode, semua orang sedang berusaha untuk menghabisi dia, sampai si pahlawan datang untuk mengakhirinya. Setelah beberapa menit bergelut, akhirnya si skeleton sudah dikalahkan. Tapi ternyata semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana si skeleton. Dia berniat untuk menghabisi dirinya sendiri agar dia bisa pindah atau reinkarnasi ke dunia kita, yaitu dunia modern. Ternyata dia itu hanya orang baik yang tersakiti gitu. Dan dia hanya mengharapkan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang tenang di dunia kita. Tapi boro-boro bisa tenang, baru bangun aja udah ada yang mau ngabisin dia lagi, dikejar kesana kesini. Soalnya dia datang ke dunia ini dengan mengambil tubuh seseorang yang baru aja mati. Tubuh seseorang yang memang diincar nyawanya, yaitu Shinoyama Polka. Bukannya hidup tenang, hidup dia malah jadi berantakan di sini. Dia harus terlibat dengan segala hal yang berkebalikan dengan keinginannya. Harus berhubungan dengan organisasi, melawan makhluk supernatural gak jelas kayak gini. Harus nyari duit lagi. Aduh, pusing yang buka tengah. Sorry, tadi habis dirasukin jurik Sunda kayaknya. Ya kira-kira begitulah untuk sinopsisnya. Mending kalian nonton sendiri buat selebihnya. Anime ini dibuat sama Geek Toy Studio. Studio yang bisa dibilang gak pernah bikin anime yang bagus-bagus amat. Mereka juga studio yang bikin anime ini. Oh my god bro. Oh hell no man. What the fuck man. Get your ass on boy. Tapi ternyata animasi untuk anime ini bagus banget. Beda sama yang tadi. Walaupun mungkin pas awal-awal episode kayaknya visualnya ini terlalu dilebih-lebihkan gitu. Tapi pas kesananya malah biasa aja. Jadi agak-agak stabil. Tapi gak tahu juga sih. Mungkin gue aja yang ngerasa kayak begini. Ceritanya ini cukup simpel sih ya. Kalian gak usah mikir terlalu keras buat nonton anime ini. Ditemani dengan komedinya yang cukup ngena. Konsepnya juga benar-benar menarik. Ketika kebanyakan anime isekai berusaha untuk membuat sosok pahlawan menjadi MC-nya, anime ini datang dan mutar baliknya. Yang bikin gue ngira pas awal episode yang pindah dunia itu si pahlawannya. Walaupun mungkin udah banyak yang kayak gitu. Tapi bukan hanya itu, mereka bisa mengeksekusi konsep reverse isekainya ini dengan baik. Kebanyakan reverse isekai itu kan biasanya cuma slice of life atau anime buat santai gitu, setahu gue. Tapi mereka bisa menggabungkan dunia modern dan supernatural dengan benar-benar tersusun. Mungkin karena ini emang udah spesialitasnya Narita. Soalnya Dorara sama Bakano juga kayak gitu, menggabungkan dunia modern dan supernatural. Pas gue nonton anime ini, gue ngerasa ada beberapa kemiripan sama karya Narita yang sebelumnya. Kayak karakternya si Misaki ini, cewek psikopat berkacamata, yang mungkin sering kalian lihat di editan Jedag Jedug atau editan pakai lagu kotak susu atau apalah. Ada kan yang ngeliatin si cewek dibully, tapi ternyata ya kayak gitulah. Oke. Untuk karakter-karakternya ini biasa aja sih ya, gak ada hal yang menarik tentang mereka. Kecuali si MC-nya ini, kepribadian dia itu lumayan rumit loh. Awalnya dia bilang kalau manusia itu cuma mainan dia. Tapi kok sampai segitunya pengen nyelamatin orang-orang, yang akhirnya bikin bingung juga. Tapi ketika ditanya tentang kata-kata tadi tentang manusia itu hanya mainan maksudnya apa, langsung dia jawab. Demo boku wa omocha wa suki da. Kodomo wo warawaseru koto ga dekiru kara ne. Kalau manusia itu adalah mainan yang dia suka, jadi tentu saja dia bakalan menjaga dengan baik mainan itu. Sebenarnya kata-kata ini bukan hal yang harus benar-benar diperhatiin sih ya. Tapi entah kenapa kata-kata dia ini langsung melekat di kepala gue gitu. Dia langsung merusak idealitas villain-villain wibu yang suka pakai kata-kata itu. Kalian sampai pikiran sama gue gak sih? Enggak. Ya udahlah. Terus karakter dia itu agak susah ditebak. Maksud gue ya, dia itu mantan makhluk mengerikan di dunia lain yang udah hidup selama ratusan tahun gitu. Tapi sifatnya itu polos dan kekanakan. Tapi pas di waktu-waktu tertentu, dia mulai nunjukin sifatnya yang jauh berbeda. Menurut gue yang kayak gini itu lumayan menarik sih ya. Udahlah, mending nonton sendiri deh. Dijamin worth it kok. Anime ini lebih bagus daripada anime isekai yang kalian tonton sekarang. Karena selera gue elit bangsat.